Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club Indonesia Fundamental and Technicalist Analysis. Kali ini kita akan bahas mengenai cara analisa pergerakan harga emas akan mengalami penguatan ataupun akan mengalami penurunan. Pembahasan ini penting, perlu sahabat FCI simak dari awal hingga selesai agar tahu kemana sih arah pergerakan harga emas ini, akan naik ataupun akan turun. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail mengenai cara analisa pergerakan harga emas ini, perlu kami ingatkan ke sahabat trader Forex Club di Indonesia semuanya yang saat ini belum daftar akun trading di XM ataupun belum punya akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap bagaimana cara daftar akun trading di XM, panduannya telah kami jelaskan di video yang paling pertama di dalam playlist belajar trading forex dari nol. Teman-teman bisa klik notif di bagian atas video. Oke. Ataupun silakan buka menu playlist di YouTube channel Forex Club Indonesia. Di situ ada playlist belajar trading dari nol. Di video yang paling pertama telah kami jelaskan secara lengkap tutorial cara daftar akun trading di XM. Ikuti panduannya, ikuti langkah-langkahnya sehingga teman-teman semua punya akun trading di XM. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas mengenai cara analisa pergerakan harga emas akan mengalami kenaikan ataupun akan mengalami penurunan. Ini penting sehingga teman-teman dapat merencanakan perdagangan dengan baik saat trading gold. Nah, step 1 yang harus teman-teman lakukan ketika mau trading emas adalah teman-teman perlu membaca kebijakan moneter The Fed. Ini sebagai panduan. Apakah The Fed akan melakukan pengetatan moneter atau tidak? Hubungannya dengan pergerakan harga emas ialah apabila The Fed melakukan pengetatan moneter, maka harga emas dapat dipastikan trennya akan turun. Sedangkan apabila The Fed menggunakan kebijakan moneter yang longgar, maka harga emas akan mengalami kenaikan, akan banyak dibeli oleh para pelaku pasar sebagai suatu aset untuk melindungi kekayaan yang mereka miliki. Hubungannya seperti itu ataupun korelasinya seperti itu. Nah, sekarang kita buka website The Fed terlebih dahulu. Kita baca, kita lihat kebijakan moneter terakhirnya. Teman-teman silakan tuliskan saja di kolom pencarian The Fed. Websitenya yang ini, teman-teman silakan buka. Kemudian setelah itu silakan klik bagian kebijakan moneter. Kita lihat ke bawah. Ini statement yang terakhirnya. Silahkan teman-teman baca. Kalau kita baca di kebijakan moneter ini, The Fed terus berkomitmen untuk mencapai lapangan kerja yang maksimum dan inflasi AS itu stabil pada level 2% dalam jangka panjang. Oleh sebab hal itu, The Fed pada kebijakan moneter ini menaikkan suku bunga AS sebesar 75 basis poin sehingga target suku bunganya sekarang berada pada level 2,25% sampai dengan 2,5% ataupun 2,50%. Oke. Jika kita lihat data ekonomi AS, itu inflasinya sekarang sudah lebih dari 4 kali lipat. Inflasi AS berada pada level 9,1%. Kita lihat di sini. Inflasinya sekarang berada pada level 9,1%. Dan The Fed harus menurunkan angka inflasi ini ke level 2% dalam jangka panjang. Dan untuk sektor tenaga kerjanya sendiri, kemarin NFP-nya sangat mengejutkan pasar, dirilis 528.000. Dan untuk tingkat penganggurannya di sini turun, sebelumnya berada pada level 3,6%, masih berada pada level yang rendah. Untuk tingkat upahnya juga kemarin dirilis naik 0,5%. Untuk sektor tenaga kerjanya cukup baik. Kemudian tinggal satu yang perlu ditangani oleh The Fed, inflasinya ini harus diturunkan ke level 2%. So, daripada hal ini kita sudah dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa untuk menurunkan inflasi yang telah berada pada level yang panas ini, The Fed harus terus memperketat kebijakan moneternya. Kalau The Fed nanti terus menaikkan suku bunga, maka kita dapat melihat pergerakan harga emas itu akan mengalami penurunan. Karena investor tentu akan lebih tertarik
membeli mata uang USD daripada membeli emas. Karena ke depan The Fed akan terus menaikkan suku bunga, mereka akan lebih banyak mendapatkan pengembalian ketika membeli USD. Seperti itu. Jelas ya teman-teman semua, setelah kita mengetahui secara fundamental kondisinya seperti apa, The Fed akan terus menaikkan suku bunga, dan tentu hal ini akan membuat mata uang US dollar menguat dalam jangka panjang. Kalau kita lihat secara teknikalnya, kita gunakan trend line, ini trennya masih turun, kita tarik dari high ini ke high yang ini. Ini belum terjadi breakout. Teman-teman, ini merupakan sebuah peluang bagi kita untuk melakukan open posisi sell. Oke. Jelas ya teman-teman semua bagaimana cara analisa pergerakan harga emas ini. Pastikan analisa teknikal yang telah teman-teman buat itu sama dengan analisa fundamentalnya. Jika secara fundamental per mata uang USD akan mengalami penguatan, maka kalau teman-teman trading gold ataupun trading XAU USD berarti kita fokus mencari peluang entry sell. Jika secara fundamental USD akan melemah, berarti kita fokus open posisi trading buy di gold. Oke, semoga bermanfaat. Jika ada hal yang belum dipahami, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Bagi teman-teman yang ingin belajar analisa fundamental lebih lengkap, silakan buka menu playlist di YouTube channel Forex Club Indonesia. Di situ ada playlist analisa fundamental forex. Setelah banyak kita bahas topik-topik analisis fundamental, baik itu bagaimana cara membaca GDP, bagaimana cara analisis data inflasi, kemudian bagaimana cara membaca data sektor tenaga kerja, dan topik-topik analisis fundamental yang lainnya. Silakan teman-teman pelajari, buka saja di bagian menu playlist. Di YouTube channel ini, klik bagian menu playlist. Nah, di situ nanti ada playlist analisa fundamental forex. Teman-teman silakan belajar analisa fundamental di playlist tersebut. Semoga bermanfaat. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe YouTube channel Forex Club Indonesia dan nantikan video lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.